Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, tak lupa kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Dan tentunya nikmat yang sangat luar biasa, Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini, untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, wabil khusus kewajiban sholat 5 waktu, sebagaimana momentum daripada peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengundang langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima secara langsung tanpa melalui perantara, yaitu sholat 5 waktu. Dan tentunya keistiqomahan kita semua kita laksanakan untuk senantiasa membiasakan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah dalam keadaan hujan lebat dari kemarin sampai sekarang, bahkan dari malam tadi sampai saat ini hujan masih memberikan keberkahan buat kita semua. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang sangat luar biasa dari hujan ini. Dan tentunya kita semua yang berada di tempat yang berbahagia ini, di Masjid As-Salam ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang pilihan, karena kita melaksanakan salah satu kewajiban yang berikutnya, yaitu thalabul ilmi. Kita tahu bersama bahwa kewajiban menuntut ilmu itu merupakan salah satu keutamaan. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah
dan kelak beliau juga memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama akan mengkaji dan membahas tentang beberapa peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam salah satu firman-Nya Allah, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim yuhafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Orang-orang yang beriman diantaranya adalah orang yang meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa keadaan kita di muka bumi ini akan senantiasa diawasi, akan senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam malaikat-malaikatnya. Yang berikutnya adalah orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa melaksanakan salat dan khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang mendapatkan kenyamanannya dalam melaksanakan sholat. Orang yang dalam melaksanakan sholatnya itu merasa bahwa sholat itu bukan lagi sebagai kewajiban, akan tetapi sebagai kebutuhan. Kebutuhan seorang hamba terhadap Rabb-Nya. Sebagai implementasi daripada firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, yang berikutnya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan manfaat, tidak berguna. Banyak di antara kita yang banyak melakukan hal-hal yang mungkin dikatakan tidak berguna, membuang-buang waktu. Padahal dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan-kebaikan orang-orang yang beragama Islam adalah orang-orang yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita suka scroll HP, bangun tidur yang kita lihat HP, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari tak jauh dari HP. Dari mulai bangun sampai kita tidur kembali, bahkan kita selalu dengan HP. Kalau kita hitung-hitung mungkin ya, jumlah manusia yang ada di muka bumi ini ya, dengan jumlah HP mungkin hampir sama. Bahkan ada satu orang itu yang memiliki HP sampai 2 sampai 3 gitu. Dan yang lebih miris lagi, tatkala kita ketika tidak membutuhkan kita lagi, mereka lebih nyaman dengan HP-nya. Mereka lebih nyaman dengan, padahal hal tersebut tidak memberikan manfaat dan kecuali kita gunakan teknologi tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, tapi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mungkin ada sebagian di antara kita yang memberikan yang meyakini bahwa ada manfaatnya, tapi mungkin lebih sedikit. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang kemudian disahihkan oleh Syekh Albani. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kecintaannya, termasuk mudah-mudahan kita yang berada di tempat yang berbahagia ini.
6 perkara yang menjadi sebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk amalan yang apabila kita jaga, yang apabila kita melaksanakan hal-hal tersebut, maka akan menjadi sebab seseorang akan mendapatkan jaminan masuknya surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan ya. An Ubadah ibn Samit anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idmanu li sittan min anfusikum atmanu lakumul jannah. Dari Ubadah ibn Samit bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, itmanu li sittan min anfusikum, bahwasanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat, jaminlah oleh kalian 6 perkara yang ada dalam diri kalian untukku, maka niscaya aku akan menjamin bagi kalian surga. Yang pertama adalah usduku idza haddastum, jujurlah kamu jika kamu berbicara. Wa aufu idza wa'adtum, tunaikanlah janjimu atau tepatilah janjimu. Wa addu idza tumintum, tunaikan atau tepatilah amanah yang telah diberikan kepadamu. Wahfadhu furujakum, peliharalah kemaluanmu. Wa ghaddu absarakum, tundukkanlah pandanganmu. Wa kuffu aydiyakum, dan janganlah atau jagalah tangan-tangan kalian daripada menzolimi orang-orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Yang pertama adalah jujur ya ketika berbicara. Sifat jujur ini merupakan salah satu akhlak yang sangat mulia. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan utusan Allah yang mendapatkan pengakuan langsung dari Allah. Betapa mulia akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sungguh dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat akhlak yang sangat agung, terdapat akhlak yang sangat mulia. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Akhlak para kaum jahiliyah pada saat itu luar biasa, yang mungkin pada zaman-zaman sekarang juga mungkin sudah terjadi. Setan sekarang sudah semakin ringan pekerjaannya. Kenapa? Ternyata setan juga kalah dengan manusia kekejamannya gitu ya. Udah nggak begitu banyak capeknya. Itu bagi orang-orang yang banyak melakukan fasikan. Oleh karena itu marilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ramaikan masjid ini sehingga para setan itu akan takut untuk menggoda kita. Ketika kita sudah masuk masjid, kita sudah melaksanakan sholat berjamaah, kita melaksanakan kajian, kita melaksanakan zikrullah, maka syaitan akan takut untuk menggoda kita. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Di sini dikatakan bahwa kejujuran adalah fondasi utama akhlak seorang muslim. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidq wa yahdi ilal bir, wa innal bir yahdi ilal jannah." Yang artinya Rasulullah mengatakan bahwa diwajibkan atas kalian untuk selalu untuk jujur. Jujur akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ingat apa yang pernah disampaikan oleh orang tua kita terdahulu. Jujur maka hidup kita akan mujur. Mujur itu apa? Mujur itu artinya beruntung. Dan itu hal yang sangat tepat apa yang telah disampaikan oleh orang tua kita. Jujurlah kamu dalam berbicara, jujurlah kamu dalam berbuat, maka kamu akan mujur, maka kamu akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, adapun kebalikannya, jika seandainya kita tidak memiliki sifat jujur, kita selalu berbohong, maka kita akan terus melakukan kebohongan untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Makanya berhati-hatilah kita terhadap sifat bohong atau dusta. Karena dengan sifat dusta akan membawa kita kepada kefujuran. Sifat kefujuran akan membawa kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, berhati-hatilah kalian dengan sifat bohong, karena sifat bohong menunjukkan kepada kejahatan. Sungguhnya kejahatan akan menunjukkan atau membawa kita kepada nerakanya. Yang kedua adalah wa'afu idza wa'adtum, menepati janji. Janji memang sering kita ucapkan, akan tetapi sering pula kita tidak tepati. Kita berjanji dengan teman kita datang jam 8, akan tetapi datang jam 10. Sehingga kepercayaan atau janji-janji yang telah diucapkan itu akan menjadi sia-sia. Banyak diantara pemimpin-pemimpin kita yang telah menjanjikan akan memberikan, tapi ternyata hanya kepalsuan, janji palsu, ya. Padahal amanah tersebut sudah diberikan. Ketika amanah sudah diberikan kepada dirinya sebagai anggota dewan ataupun sebagai pemimpin daerah, akhirnya tidak pernah ditepati. Manis dalam berbicara. Nah, jadi yang pertama tuh udah berdusta, tidak jujur, ya, tidak menepati janji. Nah, tiap 5 tahun sekali kan suka ada tuh orang untuk berlomba-lomba mendapatkan amanah sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin daerah. Ketika kampanyenya luar biasa, dia berjanji, dia berkatanya penuh dengan kedustaan. Kenapa dikatakan dusta? Apa-apa yang telah dia katakan itu selalu tidak sesuai. Karena kejujuran itu adalah kesesuaian antara hati, ucapan, dan perbuatan. Ketika hati kita mengakui, kemudian kita ucapkan kejujuran kita dengan lisan kita, maka perbuatan kita pun akan senantiasa jujur. Demikian pula janji. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, menepati janji adalah bagian daripada amanah dan tanggung jawab. Dalam salah satu firman-Nya surat Al-Isra ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula." Apa artinya? Dan penuhilah janjimu. Sungguhnya janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Saat ini mungkin banyak pemerintah daerah, banyak anggota-anggota perwakilan rakyat gitu ya, yang telah memberikan janji-janji kepada kita. Semoga
apa-apa yang telah diamanahkan kepada para anggota-anggota dewan ataupun pemimpin-pemimpin daerah kan dipenuhi janjinya. Karena kenapa? Karena kamu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perjanjian kita yang pertama itu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, alastu birabbikum qalu bala. Ketika manusia dalam bentuk ruh ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah Tuhanmu? Itu merupakan salah satu bentuk perjanjian. Perjanjian bahwasanya kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Kita mengakui bahwasanya kita harus terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sering lalai. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita sering lalai. Makanya Allah Subhanahu wa taala beserta Rasul senantiasa memberikan peringatan kepada kita untuk senantiasa menepati janji agar kita kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, yang berikutnya adalah tunaikanlah amanah. Wa addu idza tumintum. Amanah ini bisa mencakup harta, bisa mencakup jabatan, dan juga bisa mencakup tanggung jawab. Dalam salah satu kisah ada dua orang kakak beradik yang ingin melaksanakan jihad fi sabilillah, berjuang menegakkan agama Allah. Akan tetapi dia khawatir. Khawatir apa? Khawatir jika seandainya dia pergi berjuang fi sabilillah, dia diberikan amanah untuk adiknya, untuk saudari perempuannya. Lalu hal tersebut dibicarakan oleh dua kakak beradik tersebut. Bagaimana kita mau pergi berjuang menuju memperjuangkan agama Allah, tetapi ada saudari kita. Ya udah, kita berikan saja kepada amanah ini kepada orang yang paling soleh, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya disebutlah si fulan. Dikatakan kepada si fulan, tolong titip saudari saya. Orang saya mengatakan, waduh bahaya kalau seandainya berada dalam satu rumah. Oke, nggak apa-apa, saya mungkin akan taruh saudari Anda itu yang agak jauh dari rumah kita, dari rumahnya ya. Tiap hari dia berikan makanan, dia ketok-ketok pintu, ada makanan diberikan. Amanah yang telah diberikan ternyata dikhianati. Kenapa? Karena bisikan-bisikan setan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita, wala taqrabuz zina. Jadi dalam hal ini saudara laki-lakinya ini ya memberikan amanah kepada orang yang soleh ini. Orang yang soleh ini terus digoda oleh setan. Sedikit demi sedikit, awalnya ditanya, kata setan, ya ayo, masa cuma ngetuk-ngetuk itu doang, kalau makanan doang, nggak masuk ke dalam, hanya kabar lah, gimana kabarnya, baik atau buruk, atau sehat atau tidak sehat. Akan tetapi kelanjutannya ke hal-hal yang lebih jauh lagi. Jadi dari amanah yang telah diberikan kepada orang soleh tersebut, ada bisikan setan, kemudian apa yang dilakukan? Terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Karena orang tersebut diberikan amanah, kemudian dia melakukan satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibenci? Wala taqrabuz zina. Jangankan untuk melakukan perbuatan zina, untuk mendekati zina itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Kalau kita berbicara mengenai zina ini banyak sekali. Sudah kita bisa lihat ya, bukan hanya zinanya mata itu dengan melihat, zinanya telinga itu dengan mendengar,
zinanya tangan itu melakukan kejahatan-kejahatan, bahkan ya hal-hal yang lebih lagi. Nah, hal ini dilakukan oleh orang soleh tersebut karena godaan syaitan. Syaitan memang sedikit-sedikit dia memberikan terus, akhirnya lama-kelamaan akhirnya karena telah berkali-kali akhirnya hamil. Ketakutan kan, akhirnya dia bunuh si wanita tersebut. Setelah dibunuh datanglah saudaranya itu, mana saudari saya? Oh maaf, ternyata saudari Anda itu sakit. Setelah sakit dia meninggal. Jadi sudah berapa dosa yang telah dilakukan akibat daripada tidak amanah. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya mengatakan untuk kita senantiasa wa'addu idza tumintum. Kita tunaikan amanah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, yang berikutnya adalah menjaga kehormatan diri. Wahfazu furujakum. Menjaga diri daripada perbuatan zina dan maksiat, tentunya ini adalah merupakan salah satu tanda-tanda dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li furujihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan maka mereka tidak tercela. Ya. Tentunya ini memberikan suatu tendensi bagi kita semua agar kita senantiasa memelihara seluruh anggota tubuh kita daripada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar daripada perbuatan zina ini, karena kita harus senantiasa menjaga diri dari perbuatan zina dan maksiat agar kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah mendudukkan pandangan. Wa ghaddu absarakum. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, kita ketahui bahwa dalam kenyataannya sekarang ini untuk menundukkan pandangan atau menundukkan mata ini ada sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Kenapa? Ketika kita sudah keluar dari rumah, walaupun kita tetap menjaga pandangan kita, akan tetapi banyak diantara saudari-saudari kita, istri-istri kita, putri-putri kita yang tidak menjaga kehormatannya. Dia tidak menutup auratnya, dia tidak menggunakan hijabnya, sehingga ketika dia tundukkan ke bawah, dia juga kelihatan. Dia ngelihat ke atas juga sama, tetap kelihatan juga. Maka ada salah satu kisah sahabat Rasulullah SAW ini yang pernah ditanya oleh istrinya. Jadi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu, sampai dia pulang, istrinya bertanya, ayah, apa yang ayah lihat selama perjalanan? Pasti ayah lihat wanita-wanita cantiknya. Pasti ayah melihat sesuatu yang tidak harus dilihatnya. Terus orang soleh ini mengatakan, sumpah demi Allah, dari rumah sampai menuju ke masjid sampai kembali lagi ke rumah, itu yang dilihat adalah jempol kaki. Jadi hanya ke bawah aja, nggak takut nabrak atau apa. Pokoknya intinya dia hanya melihat jempol kakinya saja. Kenapa? Untuk menjaga pandangannya supaya terjaga daripada maksiat. Karena sekarang esensinya wanita-wanita sekarang itu ketika dia dipuji, dia ingin terus memperlihatkan. Bahkan ada yang dia mengenakan pakaian tapi sebenarnya tidak berpakaian. Kenapa? Karena diperlihatkan bentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Hal tersebut memberikan suatu esensi yang sangat negatif bagi kita semua. Oleh karena itu, bagi kita semua
laki-laki untuk menjaga pandangannya, dan bagi yang perempuan peliharalah, jangan sampai dia nampakkan perhiasan-perhiasannya, jangan sampai diperlihatkan aurat-auratnya, karena hal tersebut akan memberikan suatu hal yang sangat negatif bagi kita semua. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, yang berikutnya adalah menjaga tangan. Wa kuffu aydiyakum. Artinya di sini bukan hanya tidak menyakiti, bukan hanya tidak menzalimi dengan tangannya. Itu mungkin zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin lebih keren lagi. Kita menggunakan HP kita, memberikan komentar, memberikan posting yang dapat menyakiti hati saudara kita, yang termasuk kategori menzolimi keluarga atau saudara-saudara kita. Karena di akhir zaman nanti banyak sekali orang-orang yang soleh, orang-orang yang banyak melakukan amal ibadah soleh itu, ternyata mereka ketika di yaumil hisab itu timbangan amal baiknya itu hilang. Kenapa bisa hilang? Karena selama perbuatannya di dunia itu dia hobinya menzolimi orang. Dia sholat rajin, tahajud gak pernah ketinggalan, puasa bukan hanya puasa wajib tapi puasa sunnah juga dilaksanakan. Akan tetapi perbuatannya sering menzolimi orang. Akhirnya apa yang dia dapatkan? Dia capek-capek beribadah, akan tetapi doa dari orang yang terzolimi itu ya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi percuma kita melakukan ibadah yang banyak, kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, ketika kita tidak mampu untuk menghindar daripada perbuatan-perbuatan daripada menzalimi orang. Bahkan dosa-dosa dari orang yang terzalimi itu bisa beralih kepadanya. Oleh karena itu, waqufu aydiyakum, tidak menyakiti dan tidak menzalimi lainnya dengan tangannya. Nah, saat ini dengan HP ya. Banyak di antara kita yang sering menggunakan HP itu untuk menyakiti orang-orang lain atau saudara-saudaranya dengan komentar, dengan status, dengan hal apapun. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga segala pikiran, menjaga hati serta perbuatan kita daripada perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjadikan kita orang-orang yang selalu berkata jujur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjadikan kita sebagai orang yang selalu melaksanakan amanah apabila diberikan amanah. Semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang senantiasa menepati janji ketika kita berjanji. Nah, semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu menjaga kemaluan kita, selalu menundukkan pandangan kita, selalu menjaga tangan kita daripada perbuatan menzalimi orang lain, karena ini sudah dijamin oleh Rasulullah SAW bahwasanya jika seandainya kita semua dapat melaksanakan atau menjaga 6 hal tersebut, maka Rasulullah SAW memberikan jaminan. Yang menjamin adalah Rasulullah. Wah, luar biasa berarti. Karena jaminan dari Rasulullah, maka ayo kita laksanakan. Mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Mulai dari dalam rumah kita dulu. Berkata jujur kepada anak kita, supaya bisa menjadikan teladan dan contoh buat anak-anak kita. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu kepada anak kita itu ya berkata jujur tapi ternyata nggak jujur gitu. Yang kedua, jangan berjanji kepada anak-anak jika kita tidak bisa menepati janji kita. Karena itu bisa menjadi contoh buat anak-anak kita. Bapak pernah janji untuk beli sesuatu tapi nggak pernah ditepati. Nah, seperti itu. Itu mungkin banyak kejadian di antara kita. Bahwasanya ketika kita berjanji kita tidak tepati. Itu di lingkungan keluarga kecil.
Kalau seandainya dilakukan yang lebih besar lagi, ya itu mungkin lebih besar lagi. Di rumah juga amanah yang telah dititipkan kepada kita, jangan sampai membuat kita lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga lupa akan kewajiban kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Janganlah kalian jadikan harta dan anak-anak yang telah diamanahkan kepada kalian itu yang akan membuat kalian lupa. Kalian terus mencari harta untuk anak-anak kalian. Padahal anak-anak kalian juga harus diberikan pendidikan, harus diberikan contoh yang baik seperti itu. Masyaallah mukminin rahimakumullah, hal-hal yang berikutnya ya seperti yang tadi wa'afu iza wa'atum ya. Kita tunaikan amanah kita tepati janji kita pelihara kemaluan kita ya. Kemudian kita tundukkan badan kita didik anak-anak kita untuk selalu, yang perempuan ya, untuk selalu mengenakan hijab. Jangan sampai keluar rumah itu terlihat rambutnya, terlihat bentuk-bentuk tubuhnya, itu sesuatu yang sangat dari rumah dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua agar kelak kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, karena surganya Allah itu sangat indah. Karena surganya Allah itu adalah sesuatu yang sangat kita idam-idamkan sebagai seorang yang mengaku sebagai orang yang beragama Islam dan mukmin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mungkin ini hanya beberapa yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan saya jika seandainya ada perkataan-perkataan yang salah. Semoga memberikan manfaat buat kita semua agar kita senantiasa terus-menerus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.